Banyak yang nanya kita gimana caranya kita berhemat menghidupi frugal living sampai hari ini. Di video ini kita akan bahas 6 hal yang kita lakukan di usia 20-an untuk berhemat. Hai guys, selamat datang kembali di channel kita. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita working professional, gue karyawan HRD dan Claudia karyawan Marketing FMCG. Dan kita udah kerja selama 10 tahun dan di channel ini kita mau bagi-bagi tips, pemikiran, ide-ide kita seputar keuangan, terutama tentang mengatur keuangan untuk fresh graduate dan keluarga muda. Hari ini topik yang akan kita bahas adalah topik yang sering di-request kalian. Jadi kalian sering banget nanya sama kita tentang cara berhemat, cara nabung pada saat gaji masih fresh graduate dan lain-lain. Dan kita pikir kita share aja hari ini 6 tips yang kita lakukan selama usia 20-an untuk menghemat pengeluaran kita. Tips nomor 1, ini adalah aktivitas yang saya lakukan dari dulu, pas dari pertama kerja, bahkan sampai sekarang, yaitu bawa bekal ke kantor. Nah, itu menurut saya sangat membantu untuk menghemat pengeluaran, karena kalau namanya makan keluar gitu ya, maksudnya di kantor terus kita cari makan dari GoFood ataupun kita ke restoran-restoran, itu bisa dengan mudah satu kali makan tuh mungkin bisa sampai 50-100 ribu di Jakarta ya gitu. Ya kan lumayan ya, sedangkan kalau kita masak di rumah 100 ribu itu bisa buat masak 3, 4, 5 hari untuk berdua gitu. Jadi emang jauh banget hematnya. Dan buat sisi kesehatan juga jauh lebih sehat sebenarnya kita bawa makan dari rumah. Jadi kan ya lebih bersih juga gitu ya, dan porsinya juga diatur juga, nggak kalap gitu. Jadi menurut saya yang pertama adalah bawa bekal ke kantor. Yang kedua yang kita lakukan adalah naik transportasi umum ke kantor. Actually ini juga sesuatu yang kita lakukan dari dulu sampai sekarang. Sampai sebelum pandemi kemarin, gua dan Claudia masih sama-sama naik transportasi umum ke kantor. Yang paling seru adalah waktu Clau hamil Hana, bahkan sampai kehamilan umur bulan ke-6, ke-7, di mana perutnya udah mulai gede. Sampai ke-9. Sampai ke-9 ya? Sampai detik-detik sebelum lahiran. Sampai ke-9 bahkan teman-teman, Clau masih naik transportasi umum ke kantornya di Alam Sutra. Dan Sudirman. Rumah kita di Bintaro, ini buat yang belum tahu. Nah ini situasinya memang kita punya mobil di rumah, cuman mobil ini kita lebih fokusin untuk weekend gitu. Pada saat kita mau bawa Hana satu pasukan rame-rame jalan-jalan kemana gitu untuk makan bareng dia atau ajak dia lihat apa gitu. Jadi lebih ke situ penggunaan mobil. Nah sebelum ada Hana juga gitu, kita hanya gunakan mobil ini untuk hangout di weekend. Sementara kalau di weekdays ya udah kita bertempurnya lewat transportasi umum untuk pergi ke kantor. Again, ini balik lagi ke prinsip frugal living yang kita pernah sebutin di salah satu video kita. Linknya akan gue taruh di atas buat yang mau nonton. Frugal living ini adalah being mindful of the money that you spend. Menyadari betul uang yang teman-teman habiskan hari demi hari itu untuk apa. Apakah teman-teman mendapatkan kenikmatan, apakah teman-teman mendapatkan happiness dengan spending uang tersebut? Ketika kita spending uang bensin untuk naik mobil adem ke kantor, ya mungkin dapat ademnya gitu ya, tapi apakah itu membuat kita jadi lebih happy? Buat kita enggak. Buat kita sama aja, kita naik transportasi umum, kita bisa sampai kantor, misalkan keringetan nih dari jalan, kita bisa ganti baju dulu, kita bisa cuci muka, ya udah seger kok sama gitu. Dan waktu yang didapatkan ketika kita bengong di dalam transportasi umum kan disupirin. Nah, kita bisa baca buku, kita bisa dengerin podcast, kita bisa nulis. In my case, aku juga ngonten. Jadi itu pilihan yang menurut kita lebih baik ya, dan kita masih lakukan sampai sekarang. Dan bonusnya selain hemat juga sebenarnya kita lebih hemat waktu ya di jalan. Selain hemat uang juga hemat waktu di jalan, karena jadi lebih cepat sampai kantor, nggak kena macet. Apalagi transportasi Jakarta makin bagus ya, transportasi umumnya akhir-akhir ini. Oke, lanjut. Poin ketiga adalah beli barang sesuai kemampuan dan kebutuhan. Nah, ini mungkin adalah salah satu jebakan lifestyle yang paling berbahaya ya untuk kita-kita yang hidup di kota metropolis. Kayaknya kalau baju, tas, sepatu nggak yang paling update gitu kayaknya nggak pede gitu ya.
Nah, padahal sebenarnya ada 2 pertanyaan nih, kita butuh nggak sih kita punya tas 1 lemari gitu atau punya sepatu 1 lemari, butuhkah? Lalu yang kedua, mampukah kita sebenarnya untuk belanja ini semua gitu kan? Again ya, mampu juga bukan berarti semua uang yang kita punya di tangan saat ini semuanya buat kita belanja kebutuhan konsumtif gitu ya. Maksudnya mampu setelah kita bagi-bagi, kita budgeting untuk invest, untuk kebutuhan long term dan sebagainya, apakah kita masih ada kemampuan gitu ya untuk belanja barang konsumtif ini gitu. Kalau buat saya mungkin kasusnya kayak ya itu tadi ya, kalau mau beli tas atau mau beli sepatu ya dipikirin bener-bener gitu, ini modelnya klasik nggak, akankah saya pakai 5, 10, 15 tahun ke depan gitu, buatannya bagus nggak, kualitasnya bagus nggak, worth it nggak. Jadi bener-bener dipikirin, dan ya itu, ada nggak budgetnya, udah ada belum tabungannya untuk khusus belanja gitu. Kalau memang udah ada dan emang bagus modelnya, yakin bakal dipakai lama gitu ya, nggak cuma sekedar bagus-bagus di mata sesaat, beli. Tapi kalau enggak ya udah nggak usah. Poin selanjutnya adalah kita nggak ganti handphone sering-sering. Nah, ini mungkin hal yang simple tapi lumayan ngefek ke kalau kita lihat harga-harga smartphone sekarang gitu ya, yang udah nggak ada lagi harganya single digit, rata-rata mencapai puluhan juta kalau smartphone yang high end. Memang smartphone udah jadi kebutuhan sekarang buat kita, apalagi yang ngantor dan buat gue khususnya yang bikin konten. In fact, video ini direkam dari smartphone gue. Tapi kalau kita mau jujur, kita sebenarnya perlu loh menanyakan ke diri kita sendiri, sebenarnya apakah aku perlu beli handphone yang spesifikasinya paling mahal untuk bisa konten? Apakah aku perlu 3 buah kamera di handphoneku? Apakah yang punya 2 kamera udah cukup sebenarnya gitu? Itu salah satu pertimbangan kita beli smartphone model yang sekarang. Terus juga sebenarnya smartphone ini ya memang sih di tahun kedua udah mulai panas, mungkin udah mulai baterainya turun dan segala macam. Tapi selama itu nggak mengganggu produktivitas, sebagai contoh aku kan kantoran, mobilitas nggak terlalu tinggi. Handphone kalau baterainya mau habis, aku bisa tarik charger di meja kantor gitu, dimana aku duduk dan nggak kemana-mana seharian. Jadi buat aku masih bisa bertahan sebenarnya 1 tahun lagi. Itu salah satu hal yang kita lakukan yang bisa saving money juga. Tips kelima, jangan cepet ikutan tren atau hobi-hobian. Ya maksudnya apa? Misalkan berapa tahun lalu ya sempat tren lari, semua orang lari berlomba-lomba pakai baju headband, semuanya lah, sepatu ya dari atas sampai bawah tuh yang paling terkini, yang paling mahal gitu. Nah, nggak ada yang salah dengan olahraga larinya itu, tapi kalau memang mau join satu hobi tertentu, make sure dulu lah gitu, mungkin coba dulu lari gitu ya, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, beneran nggak suka dengan hobi lari ini gitu, beneran nggak akan menekuni satu hobi ini gitu. Karena sayang banget kalau misalkan langsung cepet-cepet beli sepatu segala macam, ternyata nggak suka lari gitu ya, baru 1-2 kali lari udah di lemari, kan sayang banget. Jadi ya udah, mungkin di awal kalau namanya baru ambil hobi baru ya nggak usah lah pakai yang apparel yang paling mahal gitu ya, pakai yang seadanya dulu. Kalau memang yakin akan menekuni hobi tersebut, ya baru boleh upgrade gitu ya ke yang lebih mahal. Kan bukan cuma apparelnya, tapi diiringi juga dengan skill dan kemampuan kita gitu. Sebenarnya kita udah makin jago lari, makin kuat nafasnya, makin jauh larinya, ya upgrade gitu. Poin ke-6 adalah tinggal di rumah orang tua di awal karir kami sampai di 3 tahun pertama pernikahan. Nah, secara nggak langsung tinggal di rumah orang tua sebenarnya kita melakukan banyak penghematan. Kita nggak bayar sewa, kita nggak bayar listrik dan air. Kalaupun kita mau mengucapkan terima kasih secara simbolis, ya mungkin kita bisa siapkan budget per bulan gitu yang kita bisa siapkan ke orang tua, tapi biasanya jauh lebih murah dibandingkan kita keluar dan nyewa apartemen sendiri atau nyewa ngontrak rumah sendiri. Pertimbangan kita betul-betul pada saat itu adalah kita mau nabung untuk nikah. Kita ada pengeluaran yang nantinya akan kita butuhkan uangnya, dan kita nggak rela gitu rasanya bayar tiap bulan ke sebuah landlord gitu, ke seorang landlord hanya untuk tinggal di satu tempat gitu, hanya untuk ada atap di atas kepala kita. Sementara kedua orang tua kita masih punya rumah yang
cukup luas yang kita bisa tinggali, dan syukurnya juga mereka bersedia gitu untuk kita tinggali. Malah pas kita mau keluar ditahan-tahan ya, ngapain cepet-cepet gitu, tinggal aja di rumah papa mama gitu sih. Ya, jadi itu salah satu hal yang bikin kita bisa berhemat banyak di usia 20-an kita. Tabungannya berentet ya Klau, mulai dari bisa nabung buat nikah, bisa nabung buat punya rumah yang sekarang, bisa nabung buat mobil, dan seterusnya gitu. Jadi apa hal kecil yang kita lakukan di awal 20-an, sebuah permulaan yang cukup baik gitu, ketika kita lanjutkan menjadi apa yang kita miliki sekarang, kayak gitu. Jadi seperti kata peribahasa, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya. Mumpung kita masih muda, nggak apa-apa lah, repot sedikit, susah sedikit. Bawa bekal kantor ya emang repot sih, cuman nabungnya itu bisa banyak loh. Bawa botol minum gitu ya, itu mungkin agak repot ya bawa botol minum mana-mana, tapi lumayan daripada kita mesti belanja-belanja, beli-beli minum terus, even beli air putih aja sekarang berapa ya, lumayan gitu kan. Naik kendaraan umum gitu ya, it's okay gitu kan. Kita tahu sekarang kendaraan umum di Jakarta juga udah bagus, udah nggak serem dulu ya, udah aman, udah reliable, jadi nggak apa-apa, ayo kita manfaatkan gitu. Nggak apa-apa repot sedikit biar nanti kita tuanya itu juga hidupnya juga lebih nyaman. Yang kedua yang kita mau share pelajarannya adalah budgeting. Setiap bulan kita harus jujur sama diri sendiri, mana bagian dari pengeluaran kita itu yang memang kebutuhan, mana yang keinginan gitu. Ketika kita sudah bisa jujur sama diri kita sendiri, kita tahu betul sebenarnya kita butuh berapa sih untuk bisa hidup setiap bulannya, kayak gitu, baik dari kebutuhan maupun keinginan tersebut. Kalau ada yang perlu dikurangin, kalau teman-teman ngerasa boros saat ini, coba dibaca lagi, coba dilihat lagi budgetnya bulanannya, ada nggak kira-kira pengeluaran yang bisa dikurangin sehingga tabungannya bisa lebih maksimal. Dan setelah budgeting, ini buat teman-teman yang masih berasa susah untuk menabung, kita bisa memaksa diri kita dengan melakukan auto invest misalkan ke peer-to-peer atau ke reksadana. Udah banyak aplikasi-aplikasi fintech di luar sana yang teman-teman bisa aktifkan auto invest. Jadi secara otomatis ketika ada uang di rekening teman-teman, maka aplikasi tersebut akan langsung mengambil. Jadi teman-teman nggak ada cerita tuh tahan-tahan dulu uangnya, pengen lihat dulu rekeningnya gede dan lain-lain sampai akhirnya kepake gitu. Langsung di hari pertama terima gaji, ketika auto investnya aktif, uangnya akan langsung ditarik keluar untuk menabung. Pelajaran terakhir adalah jangan lupa self esteem kita itu tidak dinilai berdasarkan penampilan luar ya, maksudnya berdasarkan tas yang kita jinjing, sepatu yang kita pakai, gadget yang kita bawa gitu. Jadi harga diri kita, self esteem kita itu ya berdasarkan diri kita apa adanya gitu, berdasarkan cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita menghargai dan memperlakukan orang lain. Jangan sampai mau gitu kalau orang bilang, lu kurang keren, nggak pakai ini, nggak pakai itu, kurang gaul, HP-nya bukan pakai yang A. Jangan sampai terjebak seperti itu. Be confident of who you are. You know who you are. You know you are a good person. You know you are a kind person. Jadi jangan sampai terjebak untuk mendefine dirimu dengan hal-hal eksternal seperti itu. Oke, itu tadi 6 hal yang kita lakukan di usia 20-an dan beberapa masih kita lakukan sekarang untuk berhemat. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lagi mau break kebiasaan boros, yang lagi mau belajar berhemat. Kalau teman-teman punya komen, cerita, atau pertanyaan, boleh tulis di komen box di bawah, atau boleh juga kirim pertanyaan ke sini kalau pertanyaannya atau ceritanya private atau pengen cerita lebih panjang. Kalau menarik, mungkin kita akan jadikan bahan buat video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you buat dukungannya buat channel ini supaya kita bisa tetap bikin video-video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kalau gitu sampai ketemu minggu depan. Bye.